Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dengan profesi apapun pasti akan dinilai bagaimana integritasnya, bagaimana etikanya. Begitu pula dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di semua tingkatan. Integritas adalah keselarasan nilai, etika, dan norma yang merupakan kesatuan utuh antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sedangkan etika merupakan nilai norma yang menjadi pedoman perilaku untuk membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Dalam penyelenggaraan pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP telah menetapkan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Ironisnya, tidak sedikit penyelenggara pemilu yang berurusan dengan DKPP terkait dengan pelanggaran etik, bahkan juga berurusan dengan penegak hukum lainnya. Tentu ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Sahabat Bawaslu yang dimuliakan Allah, bicara tentang integritas dan etika penyelenggara pemilu tidak terlepas dari amanah dan tanggung jawab. Dalam perspektif Islam, tugas sebagai pengawas atau penyelenggara pemilu bukan sekedar tugas administratif, tetapi merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan agar kita bisa memegang teguh amanah dan menjaga integritas dan etika. Yang pertama, amanah adalah perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Petikan ayat ini menegaskan dua prinsip utama, yaitu amanah dan keadilan. Penyelenggaraan pemilu memegang amanah rakyat. Setiap keputusan, setiap pengawasan, setiap laporan yang dibuat harus dilandasi dengan kejujuran dan keadilan, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian poin yang kedua, larangan berkhianat dan curang. Dalam Quran surat An-Anfal ayat 27 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Pengkhianatan dalam bentuk manipulasi data, keperpihakan, atau menerima sesuatu yang tidak halal adalah bentuk pelanggaran amanah. Sekecil apapun penyimpangan itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat, ketika kita mau menjalankan tugas
sebagai penyelenggara pemilu, kita diambil sumpah dan janji, di mana kita mengucapkan demi Allah saya bersumpah atau demi Tuhan kami berjanji. Kemudian poin yang ketiga, kejujuran sebagai pilar integritas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Bawaslu, kejujuran adalah fondasi integritas. Tanpa kejujuran, sistem sebaik apapun akan runtuh. Sebaliknya, dengan kejujuran, kepercayaan publik akan tumbuh. Kemudian poin yang keempat, kepemimpinan adalah tanggung jawab. Dalam hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Walaupun kita bukan pemimpin negara, tapi dalam lingkup pekerjaan atau tugas kita bisa dikatakan pemimpin. Kita memimpin diri kita sendiri, memimpin proses, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selanjutnya poin yang kelima, profesional dan tidak berpihak. Islam mengajarkan untuk berperilaku adil kepada pihak yang tidak kita sukai, sebagaimana terkandung dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 8. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Penyelenggaraan pemilu harus berdiri di tengah, tidak boleh condong ke kanan atau ke kiri, dan integritas berarti konsistensi antara aturan dan tindakan-tindakan kita. Sahabat Bawaslu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini kami mengingatkan pada diri saya pribadi dan mengajak kepada sahabat-sahabat Bawaslu, mari kita jadikan momentum untuk merajut kembali nilai-nilai, menata kembali pasal-pasal norma, kemudian menyusun kembali lego-lego atau balok-balok yang memperkokoh integritas yang mungkin tercabik selama kita menjalankan tugas yang lalu. Integritas adalah benteng ketika kita tergoda. Kemudian etika adalah panduan, dan ketakwaan adalah pengawas yang utama ketika kita tidak ada yang melihat. Tugas pengawas atau penyelenggara pemilu bukan sekedar pekerjaan, tetapi ibadah jika diniatkan kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dari godaan jabatan, godaan materi, dan godaan kepentingan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang amanah dan adil. Akhirnya, mari kita jaga integritas, tegakkan keadilan, dan tunaikan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan serta kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bilahil sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.